Sentimen global yang kembali memburuk terutama perkembangan geopolitik di Timur Tengah seperti masih menjadi momok bagi IHSG setelah pekan lalu ditutup melemah pada perdagangan Kamis pekan lalu. IHSG terkoreksi 2,19% atau 157,66 poin ke level 7.026,78 dengan tekanan jual yang masih didominasi dari pasar luar. Lalu bagaimana dengan proyeksi laju IHSG sepekan ini? Telah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Yuda. Iya, Pak Hans, tadi rekan kami sudah memberikan laporan langsung dari BI, lumayan kembali tertekan di bawah 7.000 setelah pekan lalu juga sempat tertekan karena memang net sale foreign kita cukup tinggi ya, mengingat kondisi global masih menjadi sentimen terhadap perdagangan pekan lalu dan mungkin di awal pekan ini karena pernyataan Trump nih salah satunya. Bagaimana Anda melihat dan sedikit mengevaluasi pekan lalu Pak? Ya, memang kalau pekan lalu cukup volatil ya. Jadi di awal-awal pekan, awal April itu kita sempat positif karena Donald Trump bilang, saya akan mengakhiri perang dalam 2 sampai 3 pekan ke depan, even tanpa satu kesepakatan dengan Iran. Bahkan dia mengatakan tanpa pembukaan Selat Hormuz. Dan dia nampaknya waktu itu orang berpikir dia akan menyerahkan Selat Hormuz, silakan kalian nego sendiri dengan Iran gitu. Tapi di hari Rabu pidato dia berubah. Dia mengatakan kami akan menyerang dengan kekuatan yang lebih tinggi kepada Iran. Dan ini menyebabkan orang khawatir. Dan salah satu jembatan di Iran sudah rudal, ditembak oleh Amerika. Sehingga menyebabkan orang berpikir, oh ini eskalasinya akan meningkat. Nah ini faktor utama yang menyebabkan pasar di global tertekan turun gitu. Sehingga karena nampaknya dengan ancaman yang mengatakan kami akan membuat Iran kembali ke zaman batu, dan statement dari Iran mengatakan kalau zaman batu berarti nggak ada minyak gitu, artinya potensi Selat Hormuz ditutup dengan lebih ketat itu sangat tinggi sekali dan ini mengkhawatirkan ya tentu bagi global. Tadi kita juga lihat harga minyak WTI juga melonjak di atas 110 US dollar per barrel dan ini sepertinya akan terus mengalami rally ya. Mengingat tadi katakan statement dari Trump ini berpengaruh terhadap bagaimana pasokan minyak yang terkendala di Selat Hormuz. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi minyak ini yang selalu naik dan pengaruhnya terhadap market kita Pak dan dunia secara umum? Ya, kalau kita lihat sebenarnya respon kebijakan pemerintah kita bagus ya. Artinya pemerintah menahan kenaikan tadi dengan menambahkan alokasi subsidi gitu ya. Dan ini bagus artinya kalau kita lihat solar dengan BBM subsidi itu sangat penting sekali. Solar untuk transportasi, kemudian BBM subsidi itu untuk rakyat di bawah itu sangat penting sekali. Kemudian gas LPG 3 kilo itu kalau bisa dikendalikan oleh pemerintah itu sangat bagus mengurangi pengaruhnya terutama kepada daya beli, lonjakan inflasi gitu. Tapi kita harus melihat bahwa dampak perang ini dia nggak cuma dari yang kita lihat di minyak dan gas. Kita lihat plastik mulai naik karena bahan baku plastik itu dari minyak gitu. Kemudian dunia akan menghadapi masalah risiko krisis pada pangan karena pupuk ya bergerak naik ke atas ya, ada urea, kemudian nitrogen gitu ya, itu melewati Selat Hormuz ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan dunia akan menghadapi risiko kelangkaan pada pupuk dan kenaikan harga gitu. Ini tentu akan mempengaruhi ya, artinya musim tanam yang datang. Ini nggak cuma Indonesia tapi Amerika, mereka akan teriak gitu ya, warga di sana akan teriak karena pupuk tidak tersedia. Belum lagi kita lihat aftur udah naik kurang lebih 70%-an ya kalau kita lihat, dan ini mempengaruhi transportasi penerbangan gitu. Aftur itu punya komponen 40%-an terhadap biaya penerbangan, sehingga sebenarnya tiket bisa naik ya, bisa sampai 25-30%, bahkan 35% kenaikan. Jadi pasti ada pengaruh dan ini mulai lebih fundamental ya pada ekonomi global dan juga ke Indonesia. Tapi Indonesia masih sangat terbantu, pertama karena tidak ada kelangkaan di sini gitu. Ini beda dengan beberapa negara lain yang mulai ada kelangkaan. Kemudian ya ini kita menunggu bagaimana respon kebijakan kita harus tepat supaya tidak terjadi kepanikan gitu ya ketika memang harus dilakukan adjustment ke depan. Pak, meskipun pekan lalu pemerintah tidak menaikkan harga BBM ya dan melakukan alokasi anggaran dan juga memberikan kepastian bahwasanya
inflasi bisa terjaga meskipun harga bahan bakar pastinya meningkat, di mana pemerintah sekarang PR-nya adalah gap neraca anggaran ya Pak, dan juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti ke depannya bahan bakar ini tetap disupport gitu dengan volatilitas harga yang tinggi. Lalu bagaimana Pak dengan pelebaran defisit anggaran ini terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan juga kepada market sendiri yang pastinya bergantung terhadap kebijakan internal kita Pak? Ya, tentu ini bukan hal yang baik bagi pasar gitu ya. Yang pertama, defisit anggaran yang melebar ketika ada krisis seperti sekarang ini, harusnya global itu fund global, lembaga rating global harus memahami ya, waktu Covid tentu defisit anggaran melebar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentu ada impact-nya gitu ya. Biasanya yield akan bergerak naik ke atas ya. Jadi kalau kita lihat kalau defisit melebar dan pasti dialami juga oleh banyak negara, itu kita harus mencetak lebih banyak surat utang. Nah, tambahan surat utang itu kalau mau dijual ke pasar itu meminta bunga yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan obligasi existing pasti tertekan dengan kenaikan yield yang terjadi. Nah, itu pasti yang terpengaruh ke pasar kita. Nah, untuk di pasar saham terjadi pasti rotasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini sektor yang lebih diuntungkan ketika terjadi konflik masih berkepanjangan itu tentu ada di minyak dan batu bara dan CPO ya. Jadi kalau kita lihat respon kebijakan salah satu yang dipakai oleh pemerintah kita adalah menaikkan B40 menjadi B50 ya. Ini campuran minyak untuk industri. Nah, ketika Indonesia menaikkan itu berarti konsumsi dalam negeri CPO meningkat, supply ke global menurun, harga CPO dunia bergerak naik ke atas. Jadi kalau kita lihat sektor CPO diuntungkan, kemudian batu bara sebagai energi yang lebih dipilih ya untuk pembangkit listrik dan lain-lain ya, ketika minyak menjadi sangat tinggi ini menguntungkan tentu bagi sektor tersebut. Nah, pemerintah melakukan dua hal sebenarnya. Pertama realokasi anggaran ya. Ini efisiensi, tapi ini pasti ada pengaruh karena transfer daerah berkurang, ini pasti menggerus pertumbuhan ekonomi kita. Tapi di sisi lain ada windfall keuntungan kita dari batu bara dan CPO ya, kenaikan pajak di sana. Ini juga bisa dipakai pemerintah untuk dialokasikan untuk menutup subsidi tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ada rotasi di pasar saham yang terjadi. Tapi begitu eskalasi konflik menurun, itu bergerak lagi berubah ke emas dan yang lain. Ya. Jadi pasar bergerak volatile sesuai dengan statement-statement dari Trump saat ini. Saya tertarik dengan Anda bagaimana market menyikapi momen dengan naiknya batu bara dan juga CPO ya Pak. Tadi ada kebijakan B40 jadi B50, kemudian juga batu bara menjadi salah satu pendrive dari penggunaan energi selain daripada minyak. Nah, bagaimana sebenarnya momen ini dimanfaatkan oleh market untuk mengambil kesempatan baik selain tadi pemerintah mendapatkan pajak dari pertambahan dan kebutuhan CPO global yang akan meningkat dengan meningkatnya dalam negeri Pak dengan penggunaan B50 ini Pak. Ya, di jangka pendek nampaknya memang saham terkait minyak, batu bara, dan CPO itu cenderung lebih diuntungkan. Tapi kita melihat ini di jangka pendek ya sebenarnya yang terjadi. Jadi pelaku pasar itu bertransaksi di sana trading jangka pendek. Karena sebenarnya sebelum perang terjadi, sebenarnya dunia itu memasuki periode perlambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pasokan minyak itu sebenarnya di global itu sebelum perang itu berlebih gitu. Jadi ini yang menyebabkan kalau deeskalasi terjadi pada konflik minyak batu bara mungkin akan terkoreksi. Ya, jadi ini agak berbeda dengan tahun 2002 waktu itu pasca Covid banyak negara melakukan penambahan ya, membeli banyak pasokan untuk mengisi gudang-gudang mereka yang kosong. Saat ini kondisinya agak lebih berbeda. Kecuali perangnya berlangsung sangat panjang, itu pasti akan mempengaruhi tadi. Nah, di sisi lain orang menanti kalau konfliknya menurun, pasti yang bergerak naik ke atas emas dan emiten-emiten dengan fundamental yang bagus. Jadi ini yang berputar-putar yang ada di pasar gitu ya. Orang melihat ini lanjut atau enggak. Nah, kalau kita perhatikan, harusnya konfliknya itu nggak panjang gitu ya. Pertama di Amerika itu nggak siap dengan perang yang panjang. Yang kedua kita melihat banyak demo di Amerika ya karena mereka melihat minyak mereka per galon udah naik cukup signifikan di sana. Kemudian anggaran pemerintah Amerika untuk mendukung perang di sana itu sangat luar biasa besar ya, menyebabkan defisit mereka mungkin akan meningkat lagi gitu.
Nah, ini menyebabkan Trump dalam tekanan karena ada demo kemarin sampai 8 juta orang. Kemudian dia harus melihat sebentar lagi pemilu sela di Ya. November 2026 dan politisi Demokrat udah banyak menyampaikan statement-statement mengkritik kebijakan Trump ini gitu. Nah, kalau Trump tidak bisa exit dengan baik pada perang ini akan menyebabkan kekalahan mereka pada pemilu sela dan akan menyebabkan Trump terancam impeachment. Ya, jadi ini tentu dia akan berusaha keluar dari konflik ini. Sehingga kalau kita lihat di jangka pendek, nampaknya pelaku pasar memanfaatkan momentum kenaikan komoditas tadi, tetapi di jangka panjang, kalau punya dana tentu orang harusnya membeli saham yang lebih berfundamental atau emiten emas ya yang Mhm. terkoreksi selama konflik terjadi. Ya, kita kembali ke kebijakan Bursa Efek Indonesia dengan HSC atau High Shareholder Concentration nih Pak, yang sudah dirilis dan tujuannya untuk memberikan transparansi dan bagaimana market bisa menyikapi dengan baik. Tapi di sisi lain juga sepertinya tidak semua otomatis memberikan sentimen baik ya terhadap kebijakan ini. Bagaimana Anda melihat market menyikapi ini dan kedepannya seperti apa nih Pak? Ya, ini memang kita lihat reformasi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Ya, tentu reformasi itu dilakukan karena ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai, ya, kurang baik gitu ya. Mhm. Nah, tetapi kita harus melihat gini ya, langkah yang dilakukan oleh OJK dan SRO ini menjawab ya dari pernyataan dari provider indeks global ya MSCI dalam hal Ya. ini yang sempat meragukan tentang investability di Indonesia ya. Nah, ini dengan keluarnya daftar saham yang terkonsentrasi tinggi ini kita menunjukkan bahwa sebenarnya pasar saham kita secara umum itu nggak ada masalah ya, Ya. dari 900 emiten kita nggak ada masalah, cuman mungkin ada beberapa yang ada kendala, ada Mhm. sedikit masalah pada konsentrasi kepemilikan dan ini setelah keluar list ini akan keluar real free float Ya. gitu. Nah, tentu ini bagus bagi kita di jangka panjang. Pertama, potensi kita di downgrade ke frontier market menjadi hampir tidak mungkin terjadi Ya. gitu ya. Yang mungkin terjadi mungkin bobotnya agak sedikit turun kita karena biasanya saham-saham yang masuk pada high konsentrasi ini dia akan dikeluarkan dari indeks provider global gitu. Nah, ini kita menunggu mungkin ada beberapa saham yang akan masuk menggantikan, tetapi pasti ada perubahan di sana ya, entah mungkin bobot Indonesia turun atau terjadi rebalancing di dalam bobot tadi gitu. Nah, Mhm. tetapi dengan dilakukan oleh otoritas kita harus melihat gini. Tadinya bursa kita itu disclosure-nya itu umum saja, Ya. seperti bursa-bursa global secara umum gitu. Nah, ada bursa India yang menerapkan pembukaan data 1%. Ya, jadi dia kalau kepemilikan di atas 1% dibuka datanya. Ya. Kemudian Thailand sampai 0,5. Nah, kemudian yang kedua, kita breakdown investor kita dari 9 kategori menuju 39 kategori. Ya, ini India 29 kalau nggak salah kategorinya. Kemudian ada Hong Kong yang menerbitkan daftar high konsentrasi ya, seperti yang kita terbitkan. Nah, mereka dianggap punya disclosure data yang tinggi di global. Nah, sekarang Indonesia menggabungkan dua hal tadi, menyebabkan kita menjadi salah satu bursa dengan keterbukaan data tertinggi di dunia Mhm. gitu. Nah, harapannya kalau memang indeks provider global dan investor asing memperhatikan ini, harusnya Indonesia menjadi salah satu yang paling diminati ke depannya karena disclosure data sehingga mengurangi potensi seperti yang MSCI bilang trading terkoordinasi ya atau mungkin istilahnya itu seperti manipulasi pasar. Mhm. Pak Hans, terakhir rekomendasi saham singkat saja apa saja yang menarik. Selain tadi Anda katakan energi seperti batu bara, kemudian juga CPO dan yang berfundamental baik menjadi salah satu yang bisa direkomendasikan. Mungkin Anda bisa lebih detail sedikit dan memberikan highlight terkait ini. Ya, kalau kita lihat pada periode yang ada konflik ini gitu ya, saham-saham batubara, AADI, ya, PTBA, ITMG, ya ini menjadi pilihan yang cukup menarik bagi kita. Selain ada Medco, kemudian ada London Sumatera, ya dari CPO, kemudian AALI itu bisa jadi pilihan kita untuk trading gitu. Tetapi di periode yang lebih panjang gitu ya, kita bisa mulai melirik saham-saham emas ya, Mhm. seperti Antam, ya, Ya. Archie gitu.
Kemudian kalau kita lihat aman itu juga sangat menarik, BRMS juga menarik gitu. Nah kalau kita lihat potensi di Mei, mungkin Bumi bisa masuk ke indeks MSCI ya, karena memang real free float-nya bagus, itu salah satu saham yang bisa kita akumulasi juga ya, selain dia juga bersektor di batu bara gitu. Itu mungkin saham-saham yang bisa kita pilih. Biasanya indeks itu kalau di 6.900 dia potensi rebound lagi gitu. Ya, Jadi ini kita lagi menuju support yang ketiga kali, biasanya nggak jebol ke bawah, nggak turun ke bawah ya. Dan kita memang nunggu 6 April karena Donald Trump ngasih batas waktu ke Iran sampai 6 April, oke. tapi Amerika hampir tidak mungkin melakukan serangan darat ke sana Ya, gitu. Jadi kita melihat ini cuman kekhawatiran di jangka pendek yang terjadi di pasar, dan harusnya market bisa rebound di periode ke depan. baik. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Semoga market tidak terlalu sangat reaktif ya terhadap kebijakan-kebijakan Trump dan juga tadi Anda memberikan informasi terkait bagaimana blessing from discuss dari harga-harga komoditi yang naik juga bisa menjadi momentum bagi reboundnya bursa efek Indonesia pada hari ini dan sepekan ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda, selamat pagi.